Oke, kita akan pelajari mengenai peluang ya. Sebenarnya peluang ini kan pada dasarnya kalian juga sudah belajar ya di matematika dasar, sehingga kita hanya akan mengulang sedikit saja. Nah, tapi sebelum belajar mengenai peluang, langkah lebih baiknya kita akan mengingat kembali ya mengenai beberapa apa ya istilahnya matematis, persamaan matematis yang akan sangat bermanfaat di fisika statistik. Yang pertama adalah faktorial. Faktorial biasanya kita tuliskan dengan simbolnya n ya, n faktorial seperti ini ya. Kita bisa mendefinisikan ini dengan perkalian ya. Kalau misalkan n faktorial berarti n dikalikan n-1, kemudian dikalikan n-2 ya sampai seterusnya sampai n-3 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, atau kita bisa menuliskannya kalau misalkan langsung saja ke 5 faktorial gitu ya, 5 faktorial itu akan sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan seperti itu. Bagaimana kalau 0 faktorial? Ya. Oke, 0 faktorial ya. 0 faktorial itu apa ya? Karena faktorial hanya didefinisikan pada bilangan bulat, maka berdasarkan kesepakatan bersama, atau nanti kalian bisa coba buktikan ya, 0 faktorial itu adalah sama dengan 1. Ya, jadi faktorial ini hanya semacam apa ya, hanya semacam nilai dari suatu bilangan bulat ya. Artinya dia hanya bisa dilakukan untuk bilangan bulat bernilai positif ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, kemudian yang kedua setelah faktorial itu adalah fungsi gamma. Nah, fungsi gamma itu seperti apa? Fungsi gamma, saya harap kalian masih ingat bahwa fungsi gamma itu kita bisa definisikan sebagai kita definisikan sebagai tidak terlihat ternyata. Oke. Maaf. Oh ini ya, draw. Oke. Fungsi gamma itu seperti ini ya, ada semacam topinya sedikit. Kemudian apabila kita ingin menentukan fungsi gamma dari suatu n plus 1 ya, maka dia akan sama dengan integral dari 0 tak hingga, ya tulisannya gede sekali ya, e minus x ya, x pangkat n dari dx. Oke, seperti ini. Kalau kalian parsialkan integral parsial, apakah ada yang masih ingat di sini? Oke, yuk integral parsial. Siapa yang masih ingat? Integral dari U dV itu sama dengan? Halo, ada yang masih ingat kah? Halo? VDU. VDU? Seperti ini Mas Rozin? Ada yang masih kurang nggak kira-kira Mas Rozin? Halo? Integral. Halo, bagaimana Mbak Tiara? Integral UDV sama dengan UV min integral VDU. Oke, saya tuliskan lagi ya. Ternyata susah ya kalau pakai seperti ini. Integral apa Mbak Tiara? Mohon maaf, UV
UV min integral VDU. Min integral VDU. Oke, Mbak Tiara. Ada lagi yang lain? Oke, tidak ada. Ya, betul. Terima kasih Mbak Tiara. Betul sekali untuk integral UdV sama dengan UV min VDU. Nah, silakan coba ada yang mau mengintegralkan dari hasil ini. Hasilnya seperti apa kalau kita integralkan UV min VDU? Jadi integral 0 sampai tak hingga dari E pangkat min X kali Xn dx itu hasilnya apa ya? Ya, saya juga bareng-bareng nih. 0 tak hingga E pangkat min X, X pangkat N dx itu akan sama dengan, kita buat UV. Kita misalkan dulu UdV-nya yang mana? Kira-kira yang mana ya? U-nya yang apa kira-kira? E pangkat min X. Mbak Zahra, U-nya adalah E pangkat min X. Oke, kemudian dV-nya? Halo. Mungkin Xn dx gitu. Xn dx. Oke, kita akan coba berdasarkan hasil dari Mbak Zahra. Maka U-nya tetap ya, U-nya E pangkat min X, kemudian V-nya berarti integral dari X pangkat N dx. Sehingga kalau kita integralkan adalah N, kemudian X, N plus 1 ya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita tuliskan UV dari 0 sampai tak hingga, UV dari 0 sampai tak hingga, ini saya tulis dulu di sini ya. 0 sampai tak hingga, kita substitusikan ya ketika 0 dan juga tak hingga. Kalau 0 berarti 0 ya, bilangan 0 ini dikalikan 0 pangkat 1 ya. Ada juga di sini tak hingga ya. Agak sulit juga ya. Tapi yang kita tahu bahwa eksponensial dari minus tak hingga itu kita bisa tuliskan sebagai 0 ya. Sehingga hasil depannya itu 0. Kita minuskan integral dari V N X pangkat N plus 1 du-nya itu berarti sama dengan minus E pangkat min X ya, min X dx, sehingga kita tuliskan di sini minus kali minus jadi plus ya, E pangkat min X dx. Oke, sehingga dapat kita tuliskan menjadi sama dengan ya, integral 0 tak hingga E pangkat min X, X pangkat N dx itu tidak lain N. Kemudian ada integral X N plus 1 E min X. Ya. Sedangkan kita tahu bahwa untuk kalau gamma itu sama dengan gamma N plus 1 ya, itu tidak lain ya, ini sudah betul ya. Gamma N plus 1 itu tidak lain adalah N ya, N kemudian X integral X pangkat N plus 1, maka kita bisa tulis sebagai gamma N plus 1 plus 1 ya. Jadi N plus 2 ya.
Oke, sehingga ini adalah oke. Kita akan coba lagi satu ya. Penentuan U-nya kita balik coba. Dari tadi Mbak Zahra mengatakan U sama dengan E pangkat min X, kita akan balik kalau U-nya itu adalah X pangkat N, ya. DV-nya itu adalah E pangkat min X dx. Kita balik. Apa yang akan terjadi? Ini saya akan tuliskan hasil akhirnya di sini ya. Tadi dari asumsi yang digunakan yang pertama. Maaf. Oke, ini kita delete. Asumsi yang pertama itu adalah U-nya. Kok nggak mau? Oh, sorry. U-nya adalah X pangkat, U-nya E pangkat min X ya. Min X, kemudian DV-nya itu adalah X pangkat N dx. Oke. Sehingga tadi gamma N plus 1 itu tidak lain sama dengan, ini saya sudah menuliskan N, kemudian integral X N plus 1 N plus 1 E pangkat min X dx ya. Sehingga bisa kita tuliskan kalau ini sebagai N plus 1, berarti tadi kita sebagai perbandingan awal, N plus 1 sama dengan integral dari 0 tak hingga E pangkat min X pangkat N dx. Oke, seperti ini ya. Kemudian kalau kita ubah U-nya sebagai X pangkat N, DV-nya adalah E pangkat min X dx ya. Maka yang akan terjadi gamma N plus 1 sama dengan UV. UV-nya itu adalah X pangkat N, V-nya itu berarti negatif E pangkat min EX ya, dikurangi integral VDU. VDU berarti N DU ya, DU-nya adalah N, kemudian X N-1 ya, N-1 dx. V-nya itu adalah tadi minus E pangkat min X. Sehingga min-min jadi plus. Min-min jadi plus VDU ya. VDU, V-nya adalah E pangkat min X. Tadi min-nya sudah dipluskan. DU-nya adalah N X N-1 dx. Oke. Sehingga kita bisa tulis di sini perbandingannya bahwa kalau U-nya yang lain ya, ini adalah step pertama, mohon maaf ya, asumsi pertama. Sekarang asumsi yang kedua, gamma N plus 1 itu akan sama dengan, tadi 0 ya, depannya sama, integral dari N, ya, E pangkat min X, kemudian X, N min 1 dx. Oke. Nah, dari sini saya bisa menuliskan bahwa ini akan sama dengan N ya, karena tadi N plus 1 itu gamma N plus 1 seperti ini, maka saya bisa menuliskan bahwa kalau N min 1 itu akan sama dengan gamma N plus 1 min 1, ya kan? Sehingga di sini sama dengan N gamma N saja. Atau bisa kita tuliskan gamma N plus 1 sama dengan N gamma N. Kalau berdasarkan persamaan asumsi yang dari Mbak Zahra,
itu kita akan menuliskannya dengan gamma n plus 1 sama dengan n, tidak lain ini adalah gamma n plus 2 ya. Gamma n plus 2, betul ya? Min X. Oke. Nah, yang benar yang mana? Karena pendefinisian ini yang harus benar. Yang pertama tadi, tinjauan yang pertama itu DV yang dituliskan Mbak Zahra adalah X pangkat N dx, U-nya adalah E pangkat min X. Sedangkan yang saya tuliskan U-nya adalah X pangkat N, kemudian DV-nya adalah E pangkat min X dx. Perbedaan asumsi awal itu akan menyebabkan hasil yang berbeda. Nah, ini tidak akan saya jadikan tugas untuk evaluasi kalian. Nanti minggu depan saya akan bertanya kembali, kira-kira yang benar yang mana persamaannya, yang bagian atas pertama atau yang kedua. Dan kalian ungkapkan ya jawabannya apa, mengapa demikian. Oke, kalau saya bicara di sini gamma n plus 1, apa namanya, pembuktian yang lebih tepatnya adalah silakan kalian substitusikan dengan angka. Itu yang akan lebih mantep ya, lebih mantep untuk uraian jawabannya. Apakah ternyata keduanya sama? Ya. Jadi yang pertama untuk minggu depan saya tulis biar nggak lupa. Minggu depan adalah mengungkapkan mengenai apa namanya ini, definisi gamma ya. Definisi gamma. Oke. Terima kasih kepada Mas Rozin, Mbak Tiara Rizky, dan Mbak Zahra yang sudah memberikan memberikan pendapatnya. Kita akan lanjutkan lagi sebelum masuk ke permutasi, masih ada satu lagi. Ketika kita akan menuliskan aturan dari gamma n plus 1, saya lanjutkan lagi ya. Kok nggak mau ya? Oh ini ya soalnya. Oke, sudah. Oke, jadi ketika nanti kalian luang ya, mohon nanti bisa diuraikan. Gamma n plus 1 tidak lain itu adalah sama dengan n faktorial. Oke. Ya. Jadi nanti kalian bisa mengungkapkan dari persamaan ini ya. Harus menjawab dulu yang mana yang benar. Setelah itu baru kalian ungkapkan n, kemudian n-1, n-2. Nanti kalian buktikan dari persamaan ini. Oh iya, ternyata yang benar yang mana. Pasti udah kelihatan ya, karena kita udah berbicara n faktorial, pastikan setelah n itu n-1. Jadi kira-kira yang mana nanti ya. Oke, jadi dari situ nanti akan didapatkan persamaan ini. Untuk persamaan faktorial ini, ya intinya untuk apa ya, untuk refresh aja kembali mengenai bagaimana bentuk pengintegralan ya. Kemudian kalian juga bisa mencoba 0 faktorial disubstitusikan ya dengan menggunakan gamma, itu nanti hasilnya seperti apa. Yang tadi kita sebutkan bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1, nanti coba dengan menggunakan fungsi gamma hasilnya betul atau tidak. Ya, kemudian bagaimana kalau fungsi gamma itu untuk bilangan-bilangan ganjil? Mohon maaf, bukan bilangan bulat ya, dalam arti pecahan, seperti setengah. Nah, itu juga dari definisi gamma n plus 1 sama dengan integral 0 tak hingga E pangkat min X, kemudian X pangkat n ya. Dari situ maka kita bisa menuliskan bahwa gamma setengah itu tidak lain adalah integral 0 tak hingga E pangkat E pangkat min X ya, karena tadi X pangkat n plus 1 sama dengan di sininya n,
Maka kalau setengah di sini adalah minus setengah dx. Seperti itu ya. Kalau kalian misalkan dari definisi yang ini dulu ya harus dijawab. Kemudian nanti dari situ kalian bisa ungkapkan bagaimana kalau n-nya itu setengah, maka yang akan didapatkan kalian bisa menggunakan biasanya dengan menggunakan persamaan lingkaran ya. Jadi kita akan nanti akan muncul ya persamaan akar pi Oh ya, oke Mbak Zahra sudah menulis ya. Ya, saya singgung kembali tadi yang disebutkan oleh Mbak Zahra. Jadi penentuan UDX itu sangat penting dalam penyelesaian persamaan matematis di akhir ya. Jadi Bu, bagaimana cara menentukan formula kok bisa ketemu U-nya itu, DX-nya yang itu seperti apa? Yang pertama memang itu adalah kebiasaan ya. Kedua, U-nya itu gunakanlah yang paling wangel ya. Biasanya kalau guru-guru dulu menjelaskan seperti itu. Jadi U-nya yang wangel ya, DV-nya pakai yang karena nantinya kan akan mengintegralkan DV ya, sedangkan U itu nanti akan diturunkan, sehingga gunakan U-nya itu yang lebih sulit dan DV-nya itu yang lebih mudah. Kalau integral, kenapa DV-nya kita pilih yang eksponensial ya? Karena integral eksponensial itu adalah eksponensial itu sendiri kan gitu. Jadi yang termudahnya seperti itu, sehingga kita gunakan DV-nya itu yang eksponensial. Ketahuan di jawabannya yang bawah ya. Oke, nah kemudian yang kedua, ini tidak PR ya, tapi minggu depan akan saya tanyakan kembali ke kalian, memaksa banget ya. Kira-kira gamma dari setengah itu nilainya seperti apa? Triknya adalah silakan kalian kalau saya sebutkan nanti itu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi silakan ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan lingkaran ya. Pi ada kaitannya dengan pi. Silakan nanti sehingga nanti ketemu gamma setengah itu berapa pi seperti itu ya. Silakan nanti kalian bisa uraikan bisa dengan menggunakan misalkan ya lingkaran tadi ya. Ya, jadi nanti ketika hasilnya itu ini dikuadratkan, jadi nanti kalian bisa mengkuadratkan ini terlebih dahulu ya, kemudian nanti baru ditarik akar supaya lebih mudah. Kalau dikuadratkan berarti sisi kanan juga maksudnya yang ini ya, saya tulis di sini, ini nanti jadinya kuadrat, yang ini juga kuadrat ya bagian dalamnya. Kuadrat ya, sehingga nantinya akan bentuk pangkat min 2x, x pangkat min 1 ya, atau nanti bisa menggunakan ya itu sih biasanya menggunakan itu. Ya nanti bisa dicari hasilnya berapa. Itu bukan PR ya, saya salahnya itu PR terus ya. Oke. Kemudian ya, oke. Kata kunci yang kedua adalah mohon maaf ya. Pemisalan aja sih sebenarnya bisa ya, misalkan dengan kalau kita iya sih ya, tapi ya apa aja sih, pakai apa aja juga bisa sih.
Eh, Jadi nanti kata kunci yang pertama aja deh, intinya pakai koordinat bola ya, koordinat polar ya, mohon maaf bukan bola, koordinat polar. Nanti dari situ kalian bisa mencari sehingga ketemu pi, karena nantinya kan dia dalam bentuk ya kuadrat ya, kuadrat, fungsi kuadrat eksponensialnya, sehingga nanti bisa membentuk eksponensial min x kuadrat plus y kuadrat. Dari situ nanti hasilnya kalian ubah ke koordinat polar, sehingga nanti akan ketemu bahwa sebagai r dan juga theta, sehingga nanti ketemu pi, maka nanti diakar lagi karena tadi fungsinya masih kuadrat ya, ininya masih dalam bentuk kuadrat. Mohon maaf, ininya tadi gamanya hilang, ini masih dalam bentuk kuadrat, nanti di akar. Oke, kita akan lanjut. Mungkin kalian masih belum paham ya, tapi coba nanti dicoba di rumah supaya paham. Kemudian sebelum masuk ke probabilitas mengenai aproksimasi Stirling ya. Aproksimasi Stirling itu sangat bermanfaat sekali untuk menyederhanakan faktorial ya, dan juga turunannya. Dalam arti turunan dalam hal ini adalah len ya. Jadi kalau kalian cermati untuk aproksimasi Stirling ini di beberapa persamaan nanti akan ada diferensial seperti itu ya. Kemudian ln n faktorial itu mudahnya seperti apa. Nanti kalian bisa bandingkan ya aproksimasi Stirling, kemudian dari grafik nanti hasilnya tidak jauh berbeda ya. Atau aproksimasi Stirling yang lain juga boleh. Kemudian saya rasa itu ya. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu kalau ada pertanyaan, bertanya aja ya. Saya bisa lihat kok dari chat kalian. Di sini pendahuluan yang pertama mengenai peluang. Pada dasarnya peluang atau probability itu adalah satu prediksi ya, yang mana prediksi ini akan sangat diperlukan dan juga diminati dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya adalah ramalan cuaca, ya, kemudian penelitian ilmiah atau games, kemudian juga dalam bisnis ya, trading dan lain-lain. Yang perlu digarisbawahi bukan berarti kita memberikan apa ya istilahnya, meramalkan cuaca itu dalam arti kita mendahului takdir Allah, tidak ya, tapi dalam ilmu pengetahuan itu adalah untuk mempersiapkan ya guna peluang-peluang apa saja yang akan kita hadapi selama hidup gitu, sehingga kita bisa mempersiapkannya dengan baik ya. Dalam arti kita tahu bahwa nantinya kan kita akan mati gitu ya. Nah, jadi kita persiapkan semua kemungkinan dengan baik, baik itu untuk keturunan kita nantinya, baik itu untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita gitu. Jadi kita kehidupan ini kan seperti probabilitas ya, karena kita tidak tahu esok yang akan terjadi apa, tapi yang pasti kita tahu bahwa semuanya itu pasti akan mati, sehingga lakukan yang terbaik. Prediksikan prediksikan hidup kalian dalam fase yang terbaik dan juga buruk. Jadi apa yang akan kalian lakukan hari ini juga pasti yang terbaik. Intinya tuh itu. Kemudian ada namanya himpunan dari semua kemungkinan hasil suatu percobaan yang biasanya dilambangkan dengan S, kita sebut sebagai ruang ya. Contohnya kalau dalam angka dadu itu kan ada 6 angka, sehingga S di sini himpunan dari angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada juga namanya kejadian. Kejadian itu adalah suatu himpunan bagian dari ruang contoh. Yang dimaksud di sini, kalau S tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kejadian berapa dadu yang muncul angka 1 selama 1 kali pelemparan kan gitu. Kemudian ada juga kalau misalkan di sini kita katakan merek
jingga, kuning. Itu merahnya kejadian sederhana yang kita sebutkan satu ya. Kemudian untuk kejadiannya majemuk ya, bisa U atau yang terbalik. Kalau yang U itu artinya jingga dan juga kuning, artinya ada dua yang terambil gitu ya. Atau dan, maknanya dan. Nah, ini probabilitas ya. Mohon maaf, ini saya nggak begitu rapi ya. Probabilitas adalah harga perbandingan jumlah kejadian A yang mungkin dapat terjadi terhadap keseluruhan kejadian yang mungkin. Artinya kita akan mempertimbangkan keseluruhan kejadian yang mungkin, ya. Kemudian yang kita ingin hitungkan jumlah kejadian yang apa, gitu. Sehingga bisa kita tuliskan dalam persamaan PA di sini adalah mendapatkan kejadian A, ya, namanya PA, sehingga itu sama dengan NA itu adalah peluang kejadian A, misalnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 angka pada dadu, peluang munculnya angka 1, maka NA-nya di sini adalah 1. Peluang seluruh kejadian, ada berapa angka dadu di situ? 6. Ada kemungkinan 6 kejadian yang akan terjadi, sehingga peluang munculnya angka dadu 1 pada 1 kali pelemparan itu adalah 1/6. Sederhana saja. Nah, kalau di sini peluang munculnya angka ganjil, maka kalau angka ganjil pada dadu ada 3 ya, 1, 3, dan juga 5, sehingga di sini 3/6. Nah, kemudian ada juga nanti kasusnya hubungan atau ya, artinya ini akan menyebabkan peluangnya semakin besar. Tapi kalau hubungan dan itu kali ya, sehingga dia pasti akan menyebabkan angkanya makin kecil. Contohnya di sini kalau atau peluang munculnya angka 3 atau 4 pada pelemparan sebuah dadu, artinya 1 kali ya pelemparan dadunya, maka 3 itu 1/6, 4 juga 1/6, maka kemungkinan munculnya 3 atau 4 itu adalah 1/6 tambah 1/6 atau 1/3. Nah, kalau dan 3 dan 4, maka yang terjadi kali ya, makin kecil jadinya kemungkinan yang muncul 1/36 gitu. Apa sih makna dari 1/3? Apa sih makna dari 1/36? Artinya bahwa peluang munculnya angka 3 atau 4 itu adalah kemungkinannya 1/3. Artinya kalau kalian ingin menghitung nih, peluang mungkin aku menjadi istrinya gitu, misalkan. Misalkan nih dalam satu kelas ini sainganku ada 12 cewek gitu ya, sedangkan hanya ada 2 cowok. Nah, maka kemungkinan kebolehjadian akan terjadi satu pasangan ya, maka kita bisa hitung tuh. Atau contoh sederhana tadi ya, saya kemungkinan menjadi calon istrinya, berarti dibandingkan dengan jodohnya bisa jadi bukan cewek yang saat ini dia kenal ya, jadi masih sangat besar sekali kemungkinan, tapi kita akan rucutkan lagi. Mungkin yang akan menjadi istrinya adalah orang yang dia kenal selama 3 tahun. Wah, kita masuk nih. Ya, kemudian jumlah orang, karena dia introvert, jadi kita tahu nih sahabat atau kenalannya dia siapa aja gitu. Makin dekatlah kita, mungkin saingan kita sekitar 1/100 kan, bisa jadi kayak gitu. Nah, itu contoh sederhana ya yang bisa kalian ingat. Kemudian kalian misalkan ingin menghitung kira-kira kerugian ya yang akan kalian dapat ketika kalian menjual istilahnya susu gitu ya, susu yang udah basi kan, susu ya, susu atau nasi ya, nasi gitu, nasi dibandingkan dengan
Ya nasi ya, bisa jadi nasi yang mau kalian jual misalkan supaya kerugian kalian tidak banyak, hari pertama peluang yang akan terbeli misalkan cuma satu nih, kalian perkirakan cuma satu aja. Maka supaya kalian mengurangi banyaknya kerugian dan juga keuntungan, maka kalian cuma buat 5 bungkus gitu. Besoknya dari histori tersebut yang laku itu 1/5. Maka kalian bisa gandakan misalkan 10. Berarti kalau enggak saya bikin 10, paling enggak 2 yang bisa laku. Ternyata historinya itu di hari kedua itu yang laku ada 3 gitu. Nah, kalau kalian nantinya belajar mengenai apa ya di ekonomi, ada namanya Econophysix ya. Di situ nanti kalian akan belajar dari histori-histori yang sudah tercatat. Itu kalian akan menggenerate dan juga membuilding kira-kira kalau historinya seperti ini, kira-kira saya baiknya membuat nasi bungkus berapa bungkus ya. Nah, itu dari seperti itu bisa gitu. Sederhananya gitu. Manfaat sekali ya. Kemudian ini setelah dan itu ada kaidah penjumlahan. Ini sembarang ya, artinya sembarang itu maaf ya, saya malah ngantuk. Ini contohnya terpisah, ini ada 2 buah dadu, artinya tidak terikat satu sama lain ya. Nah, ini kejadian sembarang. Contohnya di sini adalah peluang seorang mahasiswa lulus statistik adalah 2/3. Peluang lulusnya dia di matematik itu adalah 4/9. Dan peluang sekurang-kurangnya lulus pada salah satu mata pelajaran tersebut adalah 4/5. Berapakah peluang lulus untuk kedua mata pelajaran? Ya, artinya bahwa kita di sini persamaannya adalah peluang dari kejadian lulus statistik, kemudian lulus matematik, kemudian dikurangi peluang sekurang-kurangnya lulus pada salah satu mata pelajarannya, atau minus PA, saya lupa bacanya apa itu ya, B gitu ya. Kalau U itu kan bukan irisan ya, irisan apa ya? Bukan ya? Ya. Sehingga di sini bisa kalian jumlahkan dan kalian kurangkan peluang lulus pada kedua mata pelajaran tersebut adalah 14/45. Ini contohnya dadu, dari pelemparan 2 buah dadu, A adalah kejadian munculnya jumlah 7, dan B adalah kejadian munculnya angka 11. Kejadian A dan B saling terpisah karena tidak mungkin terjadi bersamaan. Berapa peluang jumlah 7 atau jumlah 11? Ya, di sini menggunakan atau. Ya, artinya peluang jumlah 7 dan juga 11. Kita hitung ya. Kenapa bisa 1/6? Kalau 7 itu kira-kira berapa? 2 tambah 5, kemudian 1 tambah 6, kemudian ada 3 tambah 4, kemudian 4 tambah 3, kemudian 5 tambah 2, kalian hitung ya. Kemudian untuk munculnya 11 itu ada 5 tambah 6, itu aja ya? Iya, 5 tambah 6 dan juga 6 tambah 5. Ya, 2/32, satunya adalah berarti berapa? 4/32 ya? 6, Bu. 6/36. Oh, 6/36. Oh iya, 36. Mohon maaf kok, 18/32. Iya benar. 36. Terima kasih, Mbak Taskia. Ya, semoga nyambung ya kalian ya. Nyambung ya. Ya, sorry, 6/36 dan juga 2/36 ya. 2/36. Oke, terima kasih. Sehingga peluang munculnya jumlah 7 atau jumlah 11 itu adalah dijumlahkan ya. Kemudian di sini komplement. Komplement itu adalah
komplement ini sebenarnya rumit. Saya tuh kalau bicara komplement ya, komplement itu kan saling melengkapi satu sama lain ya, tapi dia juga berlawanan. Gimana sih? Ya, jadi artinya kalau misalkan kejadian yang satu merupakan komplement yang lain, maka kita bisa katakan bahwa PA itu misalkan peluang munculnya angka 3. Nah, PA aksen atau komplementnya itu adalah peluang tidak munculnya angka 3 gitu. Jadi kita bisa bilang komplement itu adalah pelengkap, tapi dia juga apa istilahnya berlawanan, nggak berlawanan juga ya. Kalau suami istri gitu ya, kita bisa ngomong bahwa mungkin sifatnya berbeda jauh dengan kita, tapi dia juga sebagai pelengkap hidup kita. Jadi artinya suami kita itu adalah komplement, karena saya tambah suami saya jadinya satu gitu. Gitu ya. Jadi kita bisa katakan bahwa untuk dua peluang yang komplement satu sama lain nilainya harus satu, karena peluang totalnya adalah satu. Maksudnya peluang totalnya ini adalah jumlah dalam satu himpunan ya. Jadi ketika kita bicara dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, munculnya angka 1, munculnya angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, itu di total peluangnya semuanya adalah 1. Jadi 1 itu adalah nilai maksimum dari suatu peluang. Jadi peluang itu pasti bernilai antara 0 hingga 1. Ya. Artinya ya peluang itu bukan biasanya ya harus lebih besar dari 0 ya, meskipun kecil sekali 1/100.000 gitu ya, tapi setidaknya masih ada peluang 1 banding 100.000, artinya masih mungkin gitu ya. Oke, ya terima kasih semuanya. Oh irisan, terima kasih Mbak Taskia ya, Mbak Salma mencari komplemennya. Di FK peluangnya 1 banding 5.000. Ya, jadi memang kalau bicara komplement tuh menarik ya. Saya bisa mengibaratkannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini adalah peluang bersyarat. Nanti kalian bisa cari lebih lanjut ya, karena ini ada post test setelah ini. Jadi ini kalau mau dilanjutkan juga nggak apa-apa sih. Di sini ada peluang peluang bersyarat. Tadi ada di sini ya. Peluang dengan satu syarat kejadian yang lain. Artinya bahwa peluang terjadinya kejadian B bila diketahui suatu kejadian A telah terjadi. Contoh di sini adalah populasi sarjana berdasarkan jenis kelamin dan juga status pekerjaan. Kejadian yang dipilih, yang terpilih laki-laki, B yang telah bekerja. Oke. Yang telah bekerja total ada 500. Yang terpilih laki-laki, laki-laki ada 300 ya. Berarti 300/500. Ya, karena total kejadiannya adalah yang telah bekerja. Kemudian sebenarnya kalau ngelihat kayak gini sederhana ya, ketika nanti masuk soal semoga kalian juga masih bisa mengerjakan. Ini ada peluang bersyarat untuk kejadian bebas, kejadian satu tidak berhubungan dengan kejadian lain. Ini contohnya adalah percobaan pengambilan kartu berturut-turut dengan pengembalian ya, artinya setelah diambil kemudian dikembaliin lagi. Kartu pertama as ya, kartu kedua skop, berarti total kartu itu ada 52 kartu, ada total 4 as dan juga 13 skop. Saya sudah lama sekali ya nggak bermain kartu. Bermain kartu di sini hanya untuk have fun ya, artinya bahwa bukan bagaimana enggak. Terakhir kayaknya saya main kartu waktu kuliah dulu, ya, jadi udah lama sekali. Ya ada 4 as dan juga 13 skop ya. Dulu waktu saya zaman kuliah S1 di Solo itu ada abnormal ya. Saya kurang tahu tempat-tempat hits zaman sekarang. Kalau zaman saya dulu itu biasanya di abnormal tuh disediain kayak kita mau main Uno, kartu Uno, ataupun jonga, ada juga terus blok-blok itu apa ya namanya nyebutnya, itu kayak gitu. Jadi di sela-sela habis kita ngerjain tugas gitu, habis itu kita sambil main istirahatnya. Karena saya pernah baca ya dari 100
mungkin 50 menit ya, 50 menit kita belajar, itu hanya 10 menit kira-kira yang masuk ya di awal. Nah, artinya bahwa kita juga butuh treatment untuk bukan nge-refresh ya, supaya otak kita itu tetap fokus lagi. Kita coba cari apa barang yang membuat kita bisa fokus otaknya. Jadi habis kita belajar seperti ini, kita coba diskusi dengan topik-topik yang ringan, receh gitu ya, remah-remah gitu. Nah, terus kita balik lagi supaya fokus. Nah, kita lanjut lagi ke sini ya. Tadi ada 4 kartu S dan juga 13 kartu skop. Nah, ini belum ada pertanyaannya nih. Pertanyaannya apa ini? Ruang contoh untuk pengembalian pertama dan kedua tetap sama, yaitu 52 kartu. Iya benar ya. Pertanyaannya adalah peluang bersyarat untuk kejadian bebas, kejadian satu tidak berhubungan dengan kejadian yang lain. PAB, PA, atau PAB, PB. Ya, memang ya. Artinya, kalau ini pertanyaannya berarti pengambilan skop setelah pengambilan as. Ya, artinya kalau kartunya dikembaliin berarti kan totalnya masih sama ya 52. Tidak berkurang. Oke. Kemudian di sini ada kaidah penggandaan. Bila dalam satu percobaan kejadian A dan B, ya saya baru baca chatnya lagi. Nokinya Bu Fai di abnormal ya Bu, kalau saya tidak mampu. BTW, dulu itu abnormal gak mahal-mahal loh. Dulu tuh berapa ya? Dulu soalnya zaman saya itu masih belum ngehits tuh kayak kopi-kopi, tempat kayak ngopi tuh Warmindo ya. Warmindo sama Burjo ya. Soalnya saya kalau sama rokok itu bau rokok ya, bau rokok itu saya pusing. Jadi apa ya? Artinya saya menghindari tempat-tempat yang memang rokokable gitu. Sehingga ya itu yang murah menurut saya di abnormal ya, karena Indomie bisa pesan Indomie dari mulai dulu, zaman dulu masih bisa di harga 10.000 Indomie yang paling murah ya. Terus bisa juga pesan kerupuk ya. Hanya penghuni sekre. Iya, beruntunglah kalian para lelaki yang tidak merokok ya. Artinya bahwa kalian mampu berikhtiar tidak memotong kehidupan kalian, umur kalian ya. Ya. Jadi kenapa saya berbicara begini? Karena alhamdulillah suami saya tidak merokok, ayah saya tidak merokok, di keluarga saya juga, di mertua saya tidak ada yang merokok ya. Artinya alhamdulillah, dulunya pernah merokok mertua saya, tapi habis itu sudah berhenti setelah kena sakit. Jadi saya menghindari sekali, sehingga dari kecil tuh saya tidak terbiasa ya dengan bau rokok. Artinya sekali bau rokok biasanya pusing. Jadi saya cari tuh tempat-tempat pembelaan ya, ceritanya pembelaan. Cari tempat yang tidak rockable. Kita lanjut, di sini ada kaidah penggandaan. Bila dalam suatu percobaan kejadian A dan B keduanya dapat terjadi sekaligus. Nah, ini contohnya adalah di sini PA dan PB. A di situ adalah kejadian bahwa skring pertama rusak. Kejadian B itu adalah skring kedua rusak. PA irisan B, maka A terjadi dan B terjadi setelah A terjadi. Ya. Ya, artinya di sini kalau misalkan contohnya itu A terjadi dan B terjadi setelah A terjadi. Artinya A terjadi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh B. Nah, ini contohnya peluang mendapatkan skring rusak pada pengambilan pertama adalah 1/4, dan peluang mendapatkan skring rusak pada pengambilan kedua adalah 4/19. Ini tidak lain adalah dan ya. Ya, seperti tadi bahwa PA irisan B itu adalah PA kalikan PB ya. Nggak jauh beda sebenarnya. Ya. Bila dua kejadian A dan B saling bebas satu sama lain, ini sama seperti tadi ya.
Dan B menyatakan bahwa mobil pemadam kebakaran dan ambulans siap digunakan. Ya, oke lah. Nah, ini ada kaidah Bayes ya. Silakan nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut. Ini contohnya, perhitungannya. Nah, kita masuk ke permutasi ya. Permutasi ada dua yang akan kita pelajari ya. Yang pertama permutasi itu adalah contoh sederhananya suatu susunan yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian dari sekumpulan benda ya. Definisinya adalah permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Artinya di sini NPR itu sama dengan N faktorial per N min R. Contohnya 2 kupon lotre diambil dari 20 kupon, ini contohnya jelek lagi ya. Dari 20 kupon untuk menentukan hadiah pertama dan juga kedua. Hitung banyaknya titik contoh dalam ruang contohnya. Tadi ada 2 yang diminta ya. Pertama, hadiah pertama dan juga kedua, sehingga R-nya itu 2, N-nya itu 20, sehingga 20 faktorial per 18 faktorial, hasilnya 380. Ini contoh yang lain, permutasi dari N benda yang berbeda. Contohnya ada 4 huruf A, B, C, D. Maka banyaknya permutasi untuk 4 huruf tersebut bisa kita tuliskan sebagai 4 faktorial. Ya, karena susunan yang diambil semuanya 4, sehingga 4 faktorial per 4 min 4. 4 min 4 kan 0. 0 faktorial itu 1, sehingga 4 faktorial per 0 faktorial sama dengan 4 faktorial. Artinya banyaknya permutasi 4 huruf A, B, C, D adalah 4 faktorial. Sehingga jarang kita tulis permutasi langsung, biasanya 4 faktorial aja, nggak dimasukin 4 faktorial per 4 min 4. Kecuali kalau di luar 4, contohnya di sini permutasi yang mungkin bila kita hanya mengambil 2 huruf, ya 2 huruf, artinya 4 faktorial per 4 min 2, kan gitu. Faktorial, jangan lupa. Oke, nah ini contoh yang lain, permutasi N benda yang berbeda yang disusun dalam satu lingkaran adalah N-1 faktorial. Contohnya, ini banyak permutasi 4 huruf jika keempatnya disusun dalam sebuah lingkaran. Kalau lingkaran kan artinya dia balik lagi ya, A, B, C, D, balik lagi ke A gitu kan. Sehingga di sini persamaannya tidak 4 faktorial lagi, kalau lingkaran dia jadi 4 min 1. Ya, kemudian banyaknya permutasi yang berbeda dari N benda yang N1 diantaranya berjenis pertama, N2 berjenis kedua, dan hingga NK. Nah, ini kalau ada beberapa jenis ya, artinya biasanya ada kumpulan bola merah, bola hijau, bola yang lain warnanya. Biasanya kalian bisa tuliskan permutasinya N faktorial per N1 faktorial plus bla 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 NK faktorial. Contohnya di sini, berapa banyak susunan berbeda bila kita ingin membuat sebuah rangkaian lampu hias untuk pohon Natal dari 3 lampu merah, 4 kuning, dan juga 2 biru. Jumlah totalnya ada 9, berarti kan 3 tambah 4 tambah 2 per 3 faktorial plus 4 faktorial plus 2 faktorial. Hasilnya adalah 1260. Oke. Kemudian yang lain selain permutasi ada kombinasi. Nah, kombinasi ini bedanya dengan permutasi, kalau kombinasi itu di sini tidak memperlihatkan urutannya. Artinya kita bisa bilang dia identik ya. Contohnya di sini banyaknya kombinasi R benda dari N benda yang berbeda, maka permutasi per R faktorial gitu. Contohnya dari 4 anggota Partai Republik dan 3 orang Partai Demokrat, hitunglah banyaknya komisi yang terdiri atas 3 orang dengan 2 orang dari Partai Republik dan 1 orang dari Partai Demokrat yang dapat dibentuk. Jawabannya berapa kira-kira? Sambil saya ngambil charger ya.
Oke. Oke, kita lanjutkan. Ada yang bisa menjawab? Pertanyaan dari 4 orang anggota Partai Republik, 3 orang Partai Demokrat, kemudian komisi yang terdiri atas 3 orang dengan 2 orang dari Partai Republik dan 1 orang dari Partai Demokrat. Ada yang bisa menjawab jawabannya? Lima bukan, Bu? 35. Ini dengan Mbak Taskia ya? Iya. Iya. Ada lagi yang lain? Saya catat dulu ya. Ada lagi yang lain? Ada yang lewat chat. Mas Vigo juga menjawab 35. Oke. Ada lagi yang lain? Mbak Rini 18. Ada lagi yang lain? Mbak Nuranisa 18, Mbak Sinta juga 18. Oke, Mbak Nurul Aziza juga 18. Bisa catat ya, sorry. Oke. Ya. Oke, Mbak Raga 18. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan lihat jawabannya. Ya. Jawabannya adalah 18 ya. Yang pertama kita ambil dulu jumlah orang dari Partai Republik. 2 dari 4 orang dari Partai Republik. Artinya 4 faktorial per 2 faktorial 4 min 2. Hasilnya adalah 6. Kemudian 1 orang dari Partai Demokrat. Hasilnya adalah 3. Dengan demikian, tadi karena dan ya, dan berarti kita kali 6 kali 3, 18. Oke, terima kasih semuanya. Ini menggunakan kombinasi. Kenapa nggak permutasi, Bu? Karena dia hanya mensyaratkan berapa orang dari Partai Demokrat, berapa orang dari Partai Republik. Artinya tidak ada urutan yang istilahnya susunan urutannya seperti ketua, sekretaris gitu. Jadi dia langsung menyebutkan 3 orang, 2 orang dari Partai Republik dan 1 orang dari Partai Demokrat, seperti itu. Jadi kita menggunakan kombinasi. Nah, 1 soal lagi. Ini udah langsung jelas, langsung tertulis permutasi ya. Ada 4 pasang suami istri. Maka berapakah cara yang dapat dilakukan agar dapat dibentuk kelompok yang terdiri atas 3 orang? Lalu berapa cara yang dapat dilakukan agar dapat dibentuk kelompok yang terdiri atas 3 orang? 2 orang laki-laki dan, ini 2 soal yang berbeda, sorry, mohon maaf. Yang pertama, soal pertama dulu, permutasi 6P5. Hasilnya sudah jelas ya. Yang pertanyaan kedua,
Ada 4 pasang suami istri, maka berapakah cara yang dapat dilakukan agar dapat dibentuk kelompok yang terdiri atas 3 orang? Ingat, 4 pasang suami istri ya. Lalu berapa cara yang dapat dilakukan agar dapat dibentuk kelompok yang terdiri atas 3 orang? Nah, ini khusus 3 orangnya, 2 orang laki-laki dan 1 orang wanita. Yang tadi tidak memperdulikan wanita atau laki-laki, yang penting suami istri. Ya, jawabannya berapa yo? Boleh lewat chat atau boleh lewat ngomong, boleh. Mbak Nurul Azizah 720. Terima kasih, Mbak. Nanti kita cek ya habis ini ya. Ada lagi yang lain? Boleh langsung dikerjakan yang kedua, Mbak Nurul. Yang kedua kayaknya 56, Bu. Mbak Taskia yang kedua, yang pertama ya, 56. Iya, yang tanpa memperhatikan M. wanita laki-laki. Ya, terima kasih Mbak Taskia. Oke, yang lain boleh. Oke, kok sepi? Ada lagi yang lain? Oke, Mbak Yang Taskia. kedua kayaknya 24, Bu. 4. Oke, terima kasih Mbak. Oke. Yuk, yang lain yuk. Ada lagi nggak? Berapa? Udah ketemu belum? Dua 24, Mbak Rini juga yang ketemu kedua. Oke. Yang kedua terakhir ya berarti ya. Oke, Mas Rozin. Udah ketemu Mas Rozin?
Oke, yuk. Kok diem semua? Oke, udah kita langsung jawabannya ya. Cek jawabannya. Sebentar, saya sambil lihat FS dulu ya. Oh iya, ini aplikasi. Oke, kita lihat jawabannya. Tidak ada. Oke, saya sambil ngitung deh ya. 6P5. Berapa ya? Kalkulator deh. Kalau ada kalkulator yang saintifik bagus ya. Oh, ini ada. Oke. Tadi ya, terima kasih Mbak Nurul Aziza. Yang pertama 720, betul. Kemudian kita cek yang kedua, ada 4 pasang suami istri yang dapat dilakukan agar dapat dibentuk yang terdiri dari 3 orang. Berarti total ada 8 orang ya. Ada 8 orang, itu ada 5 faktorial 5 7 50. Berarti kalau 8 kurang 3 itu 5 faktorial ya. Artinya ada 8 kali 7 kali 6 ya. Jadi tadi harusnya ada oh iya, tanpa memperhitungkan yang pertama tanpa memperhitungkan apa tadi namanya? Urutan ya. Berarti kita gunakan kombinasi. Tadi ada 3 orang, maka 3 orang tuh 6 ya. Oke, 8 kali 7. Betul, 56. Terima kasih Mbak Taskia. Kemudian yang kedua adalah 2 orang laki-laki dan 1 orang wanita. Berarti ini 2 faktorial kali 2 faktorial. Artinya ada 12 bagi 26. Kemudian 1 orang wanita dari 4, 1, 3, berarti ada 4, 24. Ya, betul. Jawabannya 24 dan juga 56. Oke, terima kasih teman-teman. Ini adalah bacaan yang kalian bisa pelajari untuk peluang dan statistik ya. Dari Walpole, Ronald Emirs, Raymond, boleh. Atau yang lainnya juga boleh. Oke, yang terakhir, saya save dulu ya. Yang terakhir kita akan post.